guru kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati Ibu Korwil yang mana diwakili oleh Bapak Haji Gelar. Yang saya hormati Ketua KDKS Pak Jasja, dan yang saya banggakan dan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Ibu guru kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya dalam rangka mengikuti BIMTEK BK kelas 1, 2, 3. Memang tiap SD ini bukan mungkin ya, pasti ada yang satu SD ini kelas 1-nya 2 kelas, kelas 2-nya 2 kelas gitu ya. Tapi karena sudah ditatok dijatah satu SD 3 orang, berarti kan salah satunya yang kita ambil, misalnya kelas 1 1 orang, kelas 2 1 orang, nanti yang sekarang ikut BIMTEK ini tolong disampaikan kepada guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang tidak mengikuti BIMTEK. Ya, karena tertularkan apa namanya, ya disampaikan kepada teman-teman yang kebetulan yang kelasnya double, bagi ilmunya, tolong sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan saya berharap ikuti kegiatan BIMTEK ini sampai tuntas. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan saja. Saya tidak akan menyampaikan apa itu BIMTEK BK. Saya takut salah. Ada yang berwenang, nanti penyajinya 2 orang, Ibu Rina dan siapa Ibu? Tria. Ibu Tria. Wajah-wajah baru, banyak yang baru, banyak yang muda. Insya Allah dalam penyampaiannya nanti lebih energik dan juga daya tangkapnya para pesertanya juga lebih tajam. Dan untuk menyampaikan kepada teman atau kepada siswa-siswanya ini tepat. Saya kira saya jangan panjang lebar, saya tutup dari topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahdi. Selanjutnya pada yang terhormat Pak Jaja Sutirja selaku Ketua K3S untuk memberikan sambutan. Dipersilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Korwil Bidikam Babakan atau yang mewakili Kedua gugus 3 Bapak Warlim, yang terhormat rekan-rekan Bapak dan Ibu-ibu lagi Pak. Seperti kemarin Bapak dan Ibu-ibu. Kemarin Bapak dan Ibu-ibu kawan. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan kebahagiaan kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu semangat dan terus berkarya demi Kecamatan Babakan. Salawat serta salam semoga tetap melimpahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, ini hari ketiga, hari terakhir, di mana pelatihan bimbingan konseling ini harus dilaksanakan. Kenapa, mengapa, dan apa sebabnya? Berangkat dari surat dari Kemendikbud dan turun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melalui Perwil, berangkatlah 2 orang, yaitu Ibu Triana dan Ibu Rina, yaitu di
berarti tingkat provinsi ya, ya tingkat provinsi karena di Majalengka ya perwakilan di Kecamatan Babakan 2, sehingga harus kudu disampaikan kepada Bapak Ibu guru kelas 1, 2, dan 3. Kenapa? Sebab di dalam dunia pendidikan sekarang ada yang namanya TPPK. Ada yang tahu? TPPK, Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan, kayak TPFB zaman kehilangannya. Artinya bahwa saat ini dunia pendidikan lagi rawan di bidang kekerasan, adanya bully, adanya perundungan, sehingga banyak memakan korban yaitu anak sekolah dasar. Kemendikbud menggulirkan bimbingan konseling, dan di awal tahun pelajaran ada MPLS. Kenapa? Karena peralihan dari usia atau pendidikan non formal PAUD TK ke jenjang SD ini signifikan. Yang biasanya bermain di SD bertugas. Dan oleh sebab itu kita sebagai guru bagaimana cara menangani anak yang bermasalah di sekolahnya. Kadang kita menganggap enteng, kadang kita menganggap sepele ketika anak dengan anak meledek, menyebut nama orang tuanya. Bagi kita biasa, tapi bagi anak luar biasa. Nah, ini nanti penanganannya bagaimana dan sebagainya. Bapak Ibu yang ada di sini diskusi bagaimana pemecahan masalah yang ada di sekolah masing-masing. Sebab yang namanya narasumber tentunya saya sudah salut, sudah luar biasa. Terima kasih sebagai perwakilan Kecamatan Babakan yang nanti akan diketok tularkan apa yang didapat dari diklat bimbingan konseling. Artinya apa? Jangan menganggap wah di sini adalah pertemuan apa? Pertemuan pemecahan masalah. Nanti ada diskusi, ya ada sosial drama ya ada. Jadi di sini khusus diskusi pemecahan apa yang terjadi di sekolah. Sebab tidak terasa kita sebagai pendidik menjadi bully, tukang bully. Contoh apa saja? Kamu bodoh, itu guru yang ngomong pada itu bully sebenarnya. Kamu bau, sana jangan di sini bau, itu juga termasuk bullying itu sebenarnya. Perundungan, bahasa yang bagaimana. Nah nanti ini saatnya. Hari terakhir, alhamdulillah, pertama sukses, kedua sukses, dan insya Allah hari ini sukses. Barangkali itu aja. Semangat apa yang didapat hari ini sebagai bekal dalam rangka penyelesaian, penanggulangan, menolong ya kita sebagai penolong anak kita yang dibully, dirundung. Apa itu perundungan, apa itu bully, ini harus jelas. Nanti akan dikupas-kupas oleh pemateri ya, yaitu Ibu Tria sama Ibu Rina. Yang lain barangkali ada masukan dan sebagainya, mari kita diskusi bersama. Bapak Ibu jangan malu-malu ada masalah di sekolah, ungkapkan bagaimana, nanti ada diskusinya ya. Barangkali itu saja dari K3S. Pesan saya semangat, tetap berkarya untuk Babakan. Barangkali itu saja saya pesan. Sekali lagi tetap semangat ya, ikuti apa yang diarahkan oleh narasumber. Barangkali itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jaja. Untuk selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara BIMTEK ini untuk Pak Haji Gela, dipersilakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua P3S, Bapak Ketua Gugus 3, rekan pemateri, tambah juga rekan-rekan guru yang sangat saya banggakan. Sejenak mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka sekaligus bersilaturahmi dalam acara pelatihan layanan bimbingan konseling di tingkat Korwil Widican Babakan di Gugus 3. Hadirin yang berbahagia, tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Bapak Ketua K3S ataupun Ketua Gugus. Saya hanya nambahkan saja. Gugus ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jaja, ini merupakan kegiatan yang terakhir. Sebab gugus 1, 2 juga sudah dan berjalan dengan sukses. Rupanya gugus ini juga tidak kalah dengan gugus yang lainnya. Karena fasilitas di sini terlihat juga sudah lengkap, sudah banyak perubahan. Kami juga akhirnya tadi ngobrol dengan yang punya lembaga di sini terkait dengan persiapan pelatihan IKM guru kelas 3 dan 6. Insya Allah akan dilaksanakan juga di sini. Hadirin yang berbahagia, kegiatan di gugus ini kami sangat tunggu-tunggu dan kami sangat nanti-nanti. Alhamdulillah ini realisasi. Walaupun bisa sebenarnya disatukan di tingkat kecamatan, tapi ini yang lebih produktif. Kegiatan gugus berjalan. Jangan hanya ada namanya saja, gugus 1, gugus 2, gugus 3, tapi kegiatannya tidak. Terkait dengan kegiatan layanan bimbingan konseling, ini sebenarnya PK ini sudah dari dulu juga ada. Bahkan kami masukkan juga ke daftar pemantauan di sana untuk guru-guru, harus dilengkapi juga dengan PK bimbingan konseling. Dari mulai tingkat dasar, TK bahkan sampai pelanjutannya juga ada yang namanya BK. Hanya sesuai dengan regulasi yang ada, bentuknya berubah, berbeda, ya, berbeda. Untuk di SD berbeda dengan di SMP. Kalau di SMP ke atas ini ada khusus guru BK ini. SD bahkan PAUD juga tidak ada, harus oleh guru kelas atau guru yang lainnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu harus merasa bangga bahwa Bapak dan Ibu diajari cara mendampingi para siswa yang bermasalah. Semua siswa juga harus mendapat hak bimbingan begitu, hanya secara bertahap barangkali Bapak dan Ibu. Sekarang diberikan khusus untuk guru kelas 1, 2, dan 3 saja. Itu. Karena yang bermasalah itu sekali lagi bukan siswa kelas 1, 2, dan 3 saja. Hanya ini istilahnya sebagai dasarnya saja. Nanti segala sesuatunya terkait dengan BK akan disampaikan tuntas oleh pemateri. Karena beliau-beliau ini sudah digodok di sana. Oh, di Majalengka, iya. Insya Allah Bapak dan Ibu, bapaknya 2, alhamdulillah kemarin ada 1, berarti sudah kelihatan. Kalau ada bapak-bapak ngajar di kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3, sudah teruji kesabarannya Bapak dan Ibu. Mantap. Dulu ketika saya jadi guru ada rekan saya namanya Pak Hafid, dia selalu saja percaya ngajar kelas 1. Memang dia sabarnya luar biasa. Disebutnya juga Bu Hafid. Alhamdulillah ada di sini yang memang guru laki-laki tapi diberi porsi ngajar
kelas bawah. Itu luar biasa. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu, nanti untuk materi akan banyak disampaikan oleh pemateri. Sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu, sekali lagi Bapak dan Ibu ikuti pelatihan ini dari awal sampai akhir. Itu insya Allah pemateri fasilitator dalam hal ini akan menemani Bapak dan Ibu. Ketika ada permasalahan silakan tanyakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan layanan bimbingan konseling bagi guru kelas 1, 2, dan 3 tingkat Kecamatan Babakan di gugus 3 saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara pembukaan Impact BK bagi guru kelas 1, 2, dan 3 di gugus 3 yang sudah kita laksanakan. Untuk selanjutnya saya serahkan, saya amanatkan kepada tim untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin berdiri dan duduk di depan nantinya. Perkenalkan dulu, biar karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang, apalagi kami ini termasuknya orang baru mungkin ya Bu ya. Ya biar kami juga yang disayang gitu ya. Perkenalkan nama saya Lina Talina. Saya mengajar di kelas 5, bertugas di SDN Tersana Baru. Ya, saya Pria Hasani dan saya bertugas di SDN 1 Babakan Gebang. Mungkin Bapak Ibu kurang paham ya di sini karena saya memang bukan guru kelas Bapak Ibu, saya guru mata pelajaran. Saya dari guru mapel pendidikan agama Islam. Jadi ya. Bahwa berdirinya kami di sini bukan semata-mata kamilah yang paling tahu, bukan semata-mata kami yang paling bisa dan paling hebat. Kami di sini hanya memimpin diskusi membersamai Bapak Ibu untuk kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita, berbagi solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang pernah kita alami. Agar kita semakin kaya akan pengalaman. Jadi nanti informasinya jadi 2 arah, bukan hanya dari kami, tapi juga dari Bapak Ibu hebat semua yang ada di sini. Ya, siap Bapak Ibu ya. Baik, sebelum materinya kita sampaikan, jadi kita mau bagi ini dulu Bapak Ibu kelompok gitu, biar nanti sharingnya tuh lebih enjoy gitu kan, bisa sharing sama sekolah yang lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bagi dulu ya Bu Rina ya, kelompoknya kita bagi 4 aja Bu. Ya, bagi 4 aja. Perhitungannya ya Bapak Ibu 1 sampai 4, ya berhitung 1 sampai 4. Nanti kumpul dengan teman sekelompoknya. Mulanya kenapa BK itu turun ke SD. Tapi sebenarnya bimbingan dan konseling itu berbeda Bapak Ibu. Konselingnya ranahnya tetap di SMP. Kalau kita di SD itu ranahnya hanya bimbingan saja. Sebenarnya kita sudah melaksanakan bimbingan itu, prinsip bimbingan itu sudah kita laksanakan. Gak mungkin dong kalau ada anak yang nyuri kita diem aja. Itu tidak Bapak Ibu. Pasti kita kasih bimbingan, peringatan. Ya, itu adalah salah satu prinsip bimbingannya. Kita sudah melaksanakan itu. Lalu, kenapa ada pelatihan? Karena di sini ada beberapa administrasi yang harus dipertegas lagi oleh guru kelas. Gitu. Nah, Bapak Ibu. Sampai sini sudah paham belum kenapa BK masuk SD? Sudah paham ya? Baik, kalau gitu saya lanjut nih kalau sudah paham. Ini adalah karakteristik peserta didik sekolah dasar yang menjadi ciri khas anak SD nih. Ada aspek-aspeknya. Yang pertama itu ada aspek fisik motorik. Aspek kognitif itu lebih ke ingatan. Kemudian yang ketiga ada aspek sosial. Kemudian yang keempat itu ada aspek emosi. Kemudian kita masuk ke moral Bapak Ibu. Nah, karena kita juga berpengaruh terhadap moral anak, maka kita harus setiap
Jadi di sini sebisa mungkin kita memberikan bimbingan-bimbingan contoh-contoh yang baik karena aspek religius itu ya, berkaitan dengan keagamaan. Nah, layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Ini adalah 4 layanan BK. Yang pertama itu adalah layanan dasar. Yang kedua adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang ketiga ada layanan responsif. Yang keempat itu adalah layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem ini layanan pendukung responsif, peminatan dasar yang mendukung terjadinya layanan BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu ya, masih jam 9 ya, kita masih ada beberapa jam lagi sampai jam 2 atau jam 3. Makanya duduknya yang nyaman, boleh geser-geser dulu, boleh sambil nyender. Ya, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Nasta'inu wa la Tapi sambil tadi pada dari ambil untuk datang di lisan yang Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih sebelumnya atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan sharing ya mengenai bimbingan layanan BK di SD. Oke, sebelum masuk ke materi yang kedua nih Bapak Ibu guru hebat, saya ingin bertanya dulu sebagai pertanyaan pemantik menuju materi selanjutnya mengenai orientasi program akademik bimbingan konseling di SD. Saya ingin bertanya, saya biasanya ngumpul ini ada kabar. Ya, apa yang ada di benak Bapak Ibu guru hebat ketika mendengar kata bimbingan konseling? Apa yang terpikirkan pertama kali ketika mendengar bimbingan konseling atau BK? Ibu, boleh? Ada masalah. Ada masalah. Bagus, terima kasih Ibu. Ada lagi yang ingin menyebutkan? Ibu kalau mendengar kata BK, ingat apa Bu? Iya, nasihatin. Ada lagi barangkali Ibu? BK, masalah. Ini mikir nggak sampai? Ya, apa Bu? Kalau dengar BK ingatnya apa Bu? Memberikan bantuan, ya Ibu. Jadi kalau itu sih kalau dengar BK ya anak itu misalnya dipanggil BK, ya. ada masalah. Ada masalah, ya. Jadi, sepakat ya Bu ya, kalau dengar BK itu saya nggak pakai makeup. Nah, kalau dengar kata BK itu pasti yang ada benar kita pertama kali itu masalah. Ya, padahal dalam BK itu intinya bukan masalah aja Bu. Ya, nanti kita ke masalah lain. Lalu, menurut Bapak Ibu antara bimbingan dan konseling itu beda atau apa? Beda nggak Bu? Beda. Apa bedanya Bu? Beda bimbingan itu di hati Masya Allah, luar biasa terus Bu. Ada lagi bimbingan itu apa lagi Bu? Dilatih, diarahkan, betul. Ya, Masya Allah. Makanya saya berharapnya diskusi ini jadi interaktif karena bukan hanya dari saya aja informasinya. Ternyata Bapak Ibu juga luar biasa. Ya, karena sudah mau asam garam yang lebih banyak daripada saya. Tapi ya, sudah kalau bahasanya udah mahir lah ya, udah hatam sekali dengan kita. Ya, mungkin hanya saja kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di kelas ini kurang terfokuskan bahwa ini terus BK loh. Ya, makanya tujuan pembelajaran pada kali ini, pada materi ini, yang pertama saya harap kita semua bisa memahami konsep bimbingan layanan konseling. Yang kedua, pelatihan memahami bidang layanan bimbingan konseling ada apa saja dan memahami konsep pembelajaran berbasis bimbingan. Nah, konseling itu beda. Kalau bimbingan ini lebih prinsipnya ke prinsip preventif, prinsip pencegahan. Jadi sebelum adanya masalah dicegah dulu. Mungkin inilah alasannya kenapa BK ada di SD, khususnya di kelas 1, 2, dan 3. Ini berfungsi untuk mencegah dulu kenakalan-kenakalan atau masalah-masalah yang kemungkinan
memperbaiki, mengobati, menyembuhkan, mengubah, mengatasi. Ya, ini fungsinya fungsi kuratif ini, fungsi pengobatan. Jadi sudah terjadi masalah, sudah terjadi kekeliruan, barulah kita berikan konseling. Ya, namun sejatinya konseling ini seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, yang lebih ahli, yang basicnya background pendidikannya ya Bu ya, mengenai konseling ini. Ya bisa dari guru SMP gitu. Namun kita lagi-lagi guru SD yang tugasnya Masya Allah sudah luar biasa banyaknya, ngajar semua mata pelajaran, dituntut administrasinya, ya kita juga dipaksa dan dituntut untuk bisa untuk melayani bimbingan konseling ini. Ya itu ya Bu, bisa ya Bu ya, Bismillah ya. Nah kemudian ada layanan tadi sudah disebutkan sekilas oleh Bu Tria mengenai layanan bimbingan. Ya, nanti filenya dikirim di grup yang ininya, file-filenya nanti dikirim di grup. Ya. Walaupun bimbingan dan konseling beda, sejatinya ada kesamaan dari keduanya, yaitu sama-sama untuk membantu siapa? Membantu siswa, membantu anak kita, membantu peserta didik kita dalam mengatasi masalah. Jadi BK ini hadir, ada menemani mereka untuk mengatasi masalahnya. Ada 4 layanan bimbingan konseling. BK itu layanannya ada banyak sesi, ada 4: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ini ada fokus 4 layanan bimbingan yang ada di BK. Oke, hujan rintik-rintik. Ayo, hujan rintik-rintik. Masih rintik-rintik yang lama. Ke bawah, Bu, ke bawah. Jangan kalian Bu. Terus sekarang hujan badai. Hujan badai. Yang kenceng badainya. Hujan enak ya, Pak Topik ya? Hujan badai terus ke bawah Bu, pinggang nggak enak ya busnya. Hujan badai ya, terus hujan batu. Hujan batu. Aduh, lebih keras lagi. Enak ya. Elok peregangan ya Bu Rina ya. Dibalik dong. Oke, sekarang dari kanan Bapak Ibu, kasihan yang belakangan nggak panjang. Hujan rintik-rintiknya panjang ini, karena yang belakang nunggunya cukup lama ya Ibu ya. Rintik-rintik terus. Hujan badai, badainya yang lama sampai ke bawah-bawah tanah, sampai ke bawah-bawah enak nih. Iya, hujan badai. Terus hujan badainya terus. Hujan batu, batu. Oke, hujan batu. Lumayan ya Bapak Ibu, lumayan. Anaknya udah larang. Oke, Saya perwakilan dari kelompok 3 ya, mengenai masalah yang dihadapi kita mengajar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di sini sebetulnya banyak sekali ya yang dihadapi Bapak dari dulu di kelasnya, tetapi hanya satu ya yang dijelaskan. Nah, masalahnya itu ada anak ya yang tidak mau menulis sama sekali Bu. Ya, jadi si anak itu tuh dia berangkat tiap hari Pak Bu, tetapi anak itu tuh tidak mau menulis. Dia selalu mengganggu teman-temannya yang lain, tetapi dia bisa baca ya, mau membaca, tetapi dia itu tidak mau menulis sama sekali. Nah, itu laki-laki. Nah, gimana nih Bu Pak solusinya? Menurut kelompok saya, menurut kelompok saya nggak tahu betul tidaknya ya. Yang pertama itu mendekati anak tersebut, ya, mendekati anak tersebut. Gimana nih kok anak gak mau menulis? Apakah ada kendala? Apakah dia tuh tidak mau menulis tuh ingin diperhatikan sama kita atau gimana gitu?
kalau membaca itu maunya sama gurunya aja, kalau sama orang tuanya itu tidak mau ya. Tetapi kalau menulis itu kan dia lama banget Bu, dari masuk sampai pulang itu paling cuman berapa huruf yang dia tulis tuh Bu. Nah, saya fotoin yang di papan tulis itu lalu dikirimkan ke orang tuanya buat menulis dan mengerjakan di rumahnya. Itu. Jadi asesmen ini penting Bapak Ibu karena asesmen itu dengan asesmen awal itu kita bisa mengetahui gambaran perilaku, kemudian emosionalnya, perkembangan anak didik itu waktu di kelas sebelumnya bagaimana. Ini asesmen awal. Asesmen awal itu dilaksanakan pada saat awal pembelajaran. Yang pada saat awal pembelajaran berarti dari misalnya naik dari kelas 2 naik ke kelas 3. Nah ini kita wajib memberikan asesmen awal ini, membuat asesmen awal ini. Tujuannya untuk mengetahui keadaan peserta didik pada saat tertentu, baik mengenai potensi yang dimilikinya maupun berbagai kelemahan yang dimiliki sebagai bahan untuk menyusun suatu program layanan BK. Silakan buatlah lingkaran di tengah kertasnya. Dengarkan dan lakukan. Jadi tidak bertanya. Kemudian tarik garis tegak lurus ke bawah. Dengan lingkaran di kanan kirinya ditarik garis miring ke bawah. Di ujung garis tegak lurus buat garis miring ke bawah di sisi kanan kirinya. Di ujung garis itu buatlah lingkaran kecil. Sekarang kembali ke lingkaran awal. Buatlah 2 lingkaran kecil. Di bawahnya di antara kedua lingkaran tersebut buatlah segitiga kecil. Ibu Sukaina. Ya. Boleh jelaskan Bu nih gambar apa Bu niatnya? Itu Ibu Rismawati, mohon dijelaskan di gambarnya gambar apa? Lato. Oke, lato. Ini Ibu Lili. Boleh beda juga. Walaupun sumber yang sama. Ya. Apa ini? Oke. Kayak ada pakai ini gitu ya. Bangga berimajinasi, berasumsi sendiri ya. Ini Ibu siapa? Gambar apa Ibu mau dijelaskan? Niatnya nggak tahu, atau bisa jadinya aja Bu. Boleh. Ini Bu Ismi nih. Lucu sekali gambar apa Bu? Sesuai instruksi. Boleh. Ya. Masya Allah. Ini Ibu Widya. Gambar apa Bu? Anak laki-laki. Oke. Ini yang dia pembangunnya. Oke. Hampir sama dengan maafnya. Gambar apa? Ini juga nih, Bu Linda. Cocok. Menentukan itu menentukan sama gambar ya. Ini dari Ibu sini. Ibu sini. Gambar apa ini Bu? Nah, Ibu sini. Mana Ibu sini? Oh ya. Gambar yang kita inginkan. Ada apa yang diinginkan yang sama? Ini satu kelompok nih. Ibu Dema Turmaul. Iya, Masya Allah. Oke, sesuai nih Bu. Bisa ya? Ibu Vera Regina. Ibu Vera. Wow. Betul. Ini hanya yang
komunikasi dari saya ini kurang efektif. Ya, hal ini yang menjadikan bahwa nanti hasilnya adalah multitafsir, multi pemahaman. Menurut ibu ini gambarnya kayak lato-lato, menurut ini bentuknya mirip kayak bajak laut. Ya, itu yang nanti akan diakibatkan kalau komunikasi kita tidak jelas, tidak efektif. Ya, nanti berkaitan dengan ibu ya. Komunikasi efektif yang akan, oh ya boleh. Yang konsepnya mendekati keinginan kita boleh. Ada 5. Karena adanya pisang ya. Iya. Tadi awalnya itu. Jadi ada jadinya pisang. Bisa. Boleh ke depan. Yang konsepnya mendekati yang kita inginkan. Berarti walaupun komunikasinya nggak efektif, tetap intinya masuk. Ya, Tunjukkan Bu, tunjukkan. Wah. Tunjukkan Bu, tunjukkan. Komunikasinya nggak efektif, masih ada yang nyangkol, masih ada yang sesuai dengan harapan saya. Ya. Tunjukkan Bu, tunjukkan. Wah. Guru memahami atau materi yang akan diajarkannya. Yang kedua, memiliki keterampilan mengajar. Ya. Lalu memahami bagaimana memotivasi dan berkomunikasi dengan para peserta didik. Lalu memiliki komitmen dalam mengajar yang disertai dengan kepedulian terhadap peserta didik. Nah, ini 7 kompetensi for teacher. 7 kompetensi yang mirip-mirip kayak tadi yang dimiliki oleh guru. Cuman dalam hal ini saya menitik beratkan pada 2 poin di atas. Yang pertama, memiliki keinginan terus belajar dan berkreativitas tinggi atau innovation. Nah, ini di KPK yang saya lakukan saat itu adalah mengobservasi siswa tentang rasa percaya diri untuk berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya. Ya, kenapa ini menjadi bold atau poin penting? Yaitu tadi ketika kita ditanya sama atasan atau ketika visitasi, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan atau terintegrasi dengan IPK? Jawabnya sudah. Mana buktinya? Dilihat dari modul ajar yang kita buat. Jadi memang untuk menjelaskan ya Bu ya bahwa kita sudah menerapkan. Jadi perilaku-perilaku bimbingan yang sudah kita laksanakan itu tercatat, itu bukan hanya tersirat saja. Nah, ini untuk kegiatan yang keduanya juga guru mengobservasi siswa terkait penghargaan atau menghargai perbedaan mengelola perasaan. Itu yang saya nilai saat ini. Sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau fokusnya di mana? Boleh dituliskan di modul aja. Satu kelompok satu aja nanti. Itu mungkin yang dapat disampaikan, nanti bimbing lagi mengenai modulnya. Mengatasi masalah-masalah yang Bapak Ibu pernah alami. Dari kami sekian, sampai bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat penyaji yang mana Ibu dan Ibu Tria. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah disampaikannya, menyampaikan hasil oleh-oleh bimbingan konseling yang mana pernah mengikuti di Majalengka. Mudah-mudahan yang ditetapkan kepada Bapak Ibu guru kelas 1, 2, 3 dapat dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Ya, bukan berarti ke teman kelas 1, 2, 3 saja, juga bisa ke guru-guru kelas 4, 5, 6 bahkan seperti itu ya, kita keluarkan. Nah, semula Ibu Korwil belum hadir, namun ditunggu sampai sekarang membutuhkan. Rupanya acara di SD Guru Keras Ya, ada di sana. ya ada di sana, masih di SD Guru Keras, penyampaian informasi tentang 3K bagi guru-guru yang katakanlah masih honorer ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru kelas 1, kelas 2 yang ada di wilayah Korwil Bidikcak Kecamatan Babakan telah mengikuti BIMTEK BK dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga dapat
bermanfaat, dapat melaksanakan di SD masing-masing, diketuakan kepada teman-teman. Barangkali itu, untuk itu kegiatan BIMTEK, bimbingan konseling di gugus 3 Imam Bonjol, Korwil Bidicam Babakan, yang ini saya nyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan layanan bimbingan konseling Korwil Bidicam Babakan